Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Rida Perwitasari sebagai dosen pengampu mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2 kelas B. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai audit siklus akuisisi dan pembayaran verifikasi akun yang dipilih. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, dimulai dari saya, Widya Frestika dengan NPM 294, kemudian ada rekan saya, Muhammad Kiki Januar dengan NPM 042, Ashar Putri Nabila dengan NPM 075, Berliana Prayugita dengan NPM 295, Fitri Anggraini dengan NPM 301, Wika Kuana Suci dengan NPM 302, dan Karina Eka Wardani dengan NPM 305. Masuk materi yang pertama mengenai jenis akun lain dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Jadi, akan ada 4 akun lain yang dibahas dalam siklus akuisisi dan pembayaran, meliputi 1. Properti, pabrik, dan peralatan, 2. Biaya dibayar di muka, 3. Kewajiban lainnya, dan 4. Akun pendapatan dan biaya. Kemudian untuk jenis aset, biaya, dan kewajiban di berbagai perusahaan sangat bervariasi, khususnya bagi perusahaan yang tidak bergerak di sektor retail, grosir, ataupun manufaktur. Untuk proses auditnya mencakup tinjauan umum terhadap pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi dalam siklus akuisisi dan pembayaran, serta prosedur analitis dan pengujian rincian saldo yang umum digunakan untuk akun piutang. Selanjutnya ada audit properti, pabrik, dan peralatan, yaitu merupakan proses pemeriksaan yang melibatkan aset yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, digunakan dalam bisnis dan tidak untuk dijual kembali. Aset-aset ini biasanya terkait dengan operasi bisnis dan diharapkan memiliki pengaruh jangka panjang pada laporan keuangan. Ada beberapa langkah-langkah atau metode yang digunakan auditor untuk memverifikasi dan memastikan bahwa akun properti, pabrik, dan peralatan perusahaan telah dicatat dengan benar dan sesuai dengan standar akuntansi. Yang pertama ada ikhtisar akun terkait peralatan, yaitu auditor mengecek akun peralatan yang meliputi catatan akuisisi, penyusutan, dan akumulasi penyusutan. Karena akuisisi peralatan jarang dan signifikan, audit lebih menekankan pada verifikasi penambahan dibanding saldo sebelumnya. Catatan akuntansi utama adalah berkas induk aset tetap yang mencakup detail aset seperti deskripsi, tanggal akuisisi, dan nilai penyusutan. Yang kedua ada prosedur analitis substantif, yaitu auditor melakukan analisis berdasarkan sifat operasi klien dengan melihat pola penyusutan atau perubahan aset yang mencurigakan. Yang ketiga ada verifikasi akuisisi tahun berjalan, yaitu auditor memverifikasi apakah perusahaan telah mencatat akuisisi dengan benar, karena kesalahan pencatatan dapat berdampak pada laporan keuangan dalam jangka panjang. Mereka memeriksa 7 dari 8 tujuan audit, termasuk keberadaan, keakuratan, klasifikasi, dan hak atas aset. Yang keempat ada verifikasi pembuangan tahun berjalan, yaitu auditor memastikan bahwa pembuangan aset seperti penjualan atau penggantian dicatat dengan benar. Kesalahan pencatatan pembuangan dapat menyebabkan laporan keuangan menunjukkan aset yang sebenarnya sudah tidak ada. Bukti pelepasan diperoleh dengan memeriksa dokumentasi seperti faktur penjualan atau bukti tukar tambah. Secara keseluruhan, audit properti, pabrik, dan peralatan bertujuan untuk memastikan bahwa aset tetap perusahaan tercatat dengan benar dan laporan keuangan tidak mengandung kesalahan terkait akuisisi atau pelepasan aset. Selanjutnya, memverifikasi saldo akhir akun aktiva. Dua dari tujuan-tujuan auditor sewaktu mengaudit peralatan manufaktur meliputi penentuan bahwa yang pertama, semua peralatan yang tercatat secara fisik ada pada tanggal neraca. Lalu yang kedua, semua peralatan yang dimiliki dicatat. Pertimbangan utama dalam memverifikasi pengungkapan yang terkait dengan aset tetap adalah kemungkinan adanya rintangan hukum.
Selanjutnya, auditor dapat menggunakan beberapa metode untuk menentukan apakah peralatan terbebani. Yang pertama, dapat membaca ketentuan perjanjian pinjaman dan kredit. Kedua, mengirim permintaan konfirmasi pinjaman ke bank dan lembaga peminjaman lainnya. Lalu yang ketiga, melakukan diskusi dengan klien atau mengirim surat ke penasihat hukum. Selanjutnya, memverifikasi beban penyusutan. Beban depresiasi adalah satu dari sedikit akun beban yang tidak diverifikasi sebagai bagian dari pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Dalam menentukan hal tersebut, auditor dapat mempertimbangkan 4 hal, yaitu yang pertama, umur ekonomis untuk akuisisi masa sekarang, metode depresiasi, estimasi nilai sisa, dan kebijakan mendepresiasi aset selama tahun akuisisi dan disposisi atau penghentian. Selanjutnya, memverifikasi saldo akhir akumulasi penyusutan. Ada dua tujuan yang biasanya ditekankan dalam audit atas saldo akumulasi penyusutan. Yang pertama adalah akumulasi penyusutan yang dinyatakan pada file induk properti sama dengan buku besar umum. Tujuan ini dapat dipenuhi dengan menguji footing akumulasi penyusutan dalam file induk properti dan menelusuri totalnya ke buku besar umum. Lalu yang kedua, akumulasi penyusutan dalam file induk sudah akurat. Audit biaya prabayar, tinjauan umum asuransi prabayar, prosedur analitis substantif seringkali cukup untuk biaya prabayar, biaya tanggungan, dan aset tak berwujud. Dalam audit tertentu, beberapa aset ini dapat menjadi signifikan dan melibatkan penilaian yang kompleks. Yang pertama yaitu asuransi prabayar ditemukan di sebagai besar audit, hampir setiap perusahaan memiliki beberapa jenis asuransi. Yang kedua yaitu masalah yang umum ditemui dalam audit asuransi prabayar merupakan masalah khas dari kelas akun ini. Yang ketiga yaitu tanggung jawab auditor untuk meninjau cakupan asuransi merupakan pertimbangan tambahan yang tidak ditemukan dalam akun lain dalam kategori ini. Kontrol internal. Pengendalian internal untuk asuransi prabayar dan biaya asuransi dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu pengendalian atas perolehan dan pencatatan asuransi. Yang kedua yaitu pengendalian atas daftar asuransi. Dan yang ketiga pengendalian atas penghapusan biaya asuransi. Pengendalian atas perolehan dan pencatatan asuransi merupakan bagian dari siklus perolehan dan pembayaran. Daftar asuransi adalah catatan polis asuransi yang berlaku dari tanggal kadaluarsa setiap polis. Auditor menggunakan daftar asuransi untuk mengidentifikasi polis yang berlaku terkait dengan akun asuransi prabayar. Tes audit. Audit biasanya melakukan hal berikut untuk menerapkan prosedur analitis substantif untuk asuransi prabayar dan biaya asuransi. Yang pertama yaitu bandingkan total asuransi prabayar dari biaya asuransi dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua yaitu hitung rasio asuransi prabayar terhadap biaya asuransi dan bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang ketiga yaitu bandingkan cakupan polis asuransi individu pada jadwal asuransi yang diperoleh dari klien dengan jadwal tahun sebelumnya. Yang keempat yaitu bandingkan saldo asuransi prabayar yang dihitung untuk tahun berjalan berdasarkan tiap polis dengan saldo tahun sebelumnya. Yang kelima yaitu tinjau cakupan asuransi yang tercantum pada jadwal asuransi prabayar dengan pejabat klien atau pialang asuransi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang audit kewajiban yang masih harus dibayar. Di sini dalam siklus akuisisi dan pembayaran terdapat kewajiban yang masih harus dibayar, yang merupakan perkiraan kewajiban yang belum dibayar untuk layanan atau keuntungan yang telah diterima sebelum tanggal neraca. Kewajiban yang masih harus dibayar itu merupakan kewajiban masa depan untuk layanan yang belum dibayar, yang terjadi karena berlalunya waktu tetapi belum dibayarkan pada tanggal neraca. Tanggung jawab yang serupa itu seperti yang pertama itu gaji, terus pajak gaji, terus bonus petugas, selanjutnya komisi, lalu biaya operasional, dan yang terakhir sewa dan bunga yang masih harus dibayar. Selanjutnya, jika jumlah kewajiban yang harus dibayar ini tidak jelas, adalah jenis akrual kedua. Misalnya, kewajiban pajak penghasilan federal muncul dalam kasus di mana ada kemungkinan yang wajar bahwa jumlah pengembalian pajak yang dilaporkan itu akan berubah setelah Internal Revenue Service yang memeriksa pengembalian tersebut. Dan biaya yang masih harus dibayar untuk garansi dan pensiun adalah akrual yang sama.
dan jumlah verifikasi beban yang masih harus dibayar itu berbeda, namun tergantung pada jenis akrual dan kondisi klien. Dan di sini akrual ini memerlukan sedikit waktu. Audit itu untuk sebagian besar audit, dan ke dalam kasus lain itu akun tertentu itu seperti pajak penghasilan yang masih harus dibayar, dan biaya garansi dan biaya pensiun itu seringkali menjadi material dan memerlukan banyak upaya audit. Lalu biaya pajak properti seperti halnya biaya asuransi adalah sisa dari pajak properti yang masih harus dibayar. Dan ini pembayaran awal. Ketika auditor itu memverifikasi pajak properti yang masih harus dibayar. Dan auditor itu menggunakan dua pengujian utama untuk memasukkan semua akrual. Dalam sebagian besar audit, itu hanya ada sedikit pembayaran pajak properti. Namun, setiap pembayaran seringkali itu signifikan. Jadi, auditor itu biasanya memverifikasi masing-masing pembayaran itu. Dan auditor itu juga mempertimbangkan akrual tahun sebelumnya. Dan semua properti yang terkena dampak dari peraturan pajak properti di wilayah tersebut itu harus dikirim. Dan auditor itu seringkali memulai dengan mendapatkan jadwal pembayaran pajak properti dari klien dan membandingkannya dengan jadwal tahun sebelumnya. Dan ini untuk memastikan bahwa semua pembayaran yang telah dimasukkan ke dalam jadwal itu disiapkan oleh klien. Dan jadwal audit itu aset tetap juga harus diperiksa itu untuk mengetahui penambahan dan pelepasan aset utama yang dapat mempengaruhi akrual pajak properti. Selanjutnya, dua konsep dalam audit, akun pendapatan dan beban penting ketika mempertimbangkan tujuan laporan laba rugi. Yang pertama yaitu ada pencocokan pendapatan dan biaya periodik diperlukan untuk penentuan hasil operasi yang tepat. Dan yang kedua ada penerapan prinsip akuntansi yang konsisten pada periode yang berbeda diperlukan untuk pertimbangan. Kedua konsep ini harus diterapkan pada pencatatan transaksi individual dan menggabungkan akun-akun dalam buku besar untuk penyajian laporan. Selanjutnya, ada bagian-bagian audit yang secara langsung mempengaruhi akun pendapatan dan beban. Yang pertama ada prosedur analitis substantif, yang kedua pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi, dan yang ketiga pengujian rincian saldo akun. Baik pengujian pengendalian maupun pengujian substantif transaksi memiliki efek verifikasi simultan terhadap akun neraca dan laporan laba rugi. Selanjutnya ada analisis biaya. Analisis akun biaya melibatkan pemeriksaan auditor atas dokumentasi dasar dari masing-masing transaksi dan jumlah yang membentuk rincian total akun biaya. Dokumen tersebut berjenis sama dengan yang digunakan untuk memeriksa transaksi sebagai bagian dari pengujian transaksi akuisisi, termasuk faktur, laporan penerimaan, perintah pembelian, dan kontrak. Meskipun fokus analisis akun beban adalah pada transaksi, pengujian ini berbeda dari pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi dimaksudkan untuk menilai resiko pengendalian. Dengan demikian, pengujian ini merupakan pengujian golongan transaksi seperti akuisisi dan karenanya mencakup banyak akun yang berbeda. Dalam analisis akun beban dan laporan laba rugi lainnya, auditor memverifikasi transaksi dalam akun tertentu untuk menentukan apakah transaksi tersebut sesuai untuk klien, diklasifikasikan dengan tepat, dan dicatat secara akurat. Selanjutnya, pengujian rincian saldo akun alokasi. Beberapa akun biaya dihasilkan dari alokasi data akuntansi daripada transaksi diskret. Biaya tersebut termasuk penyusutan, penipisan, dan amortisasi hak cipta, dan biaya katalog. Alokasi biaya overhead manufaktur antara persediaan dan harga pokok penjualan adalah contoh jenis alokasi lain yang mempengaruhi biaya. Jenis alokasi lain yang secara langsung mempengaruhi laporan keuangan muncul karena masa pakai aset jangka pendek tidak berakhir pada tanggal neraca. Alokasi ini dapat mencakup sewa prabayar dan asuransi. Terakhir, standar akuntansi mengharuskan alokasi biaya antara biaya produksi periode berjalan dan persediaan sebagai sarana untuk mencerminkan semua biaya pembuatan suatu produk.
Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan terkait contoh kasus pada bab ini, yaitu terkait dengan verifikasi akun utang dan juga pembayaran. Jadi perusahaan grup tuh adalah sebuah perusahaan manufaktur. Nah, baru-baru ini mengalami peningkatan signifikan dalam akun utang dan pengeluaran operasionalnya. Nah, auditor internal diminta untuk menyelesaikan tes dalam siklus akuisisi dan juga pembayaran, khususnya untuk memverifikasi keakuratan akun kelengkapan akun utang yang dipilih dan juga transaksi pembayaran. Lalu untuk penyelesaiannya, sebelum kita melakukan penyelesaian, ada langkah-langkah audit dulu yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu pemilihan sampel. Auditor memilih beberapa akun utang dari daftar akun utang perusahaan untuk diverifikasi. Nah, biasanya sampel dipilih berdasarkan ukuran dan resiko, termasuk beberapa akun besar dan juga transaksi terbaru. Yang kedua yaitu verifikasi dokumen pendukung. Auditor memeriksa dokumen pendukung untuk transaksi yang termasuk dalam akun utang yang dipilih seperti faktur dari pemasok, lalu bukti penerimaan barang, dan laporan pembayaran. Misalkan sebagai contoh transaksi yaitu faktur 001 dari pemasok ABC senilai $50.000. Nah, yang ketiga yaitu perbandingan dengan buku besar. Nah, auditor membandingkan jumlah dalam faktur dan dokumen penerimaan barang dengan catatan akun utang dalam buku besar. Yang keempat yaitu verifikasi pembayaran. Auditor memeriksa bukti pembayaran untuk setiap transaksi. Baik, selanjutnya yang kelima yaitu konfirmasi eksternal. Jika diperlukan, auditor mengirimkan konfirmasi langsung ke pemasok untuk memverifikasi bahwa faktur yang diterima perusahaan sesuai dengan catatan mereka. Yang keenam yaitu penilaian prosedur kontrol internal, di mana auditor mengevaluasi prosedur kontrol internal terkait siklus akuisisi dan juga pembayaran untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang berlaku dapat mencegah dan juga mendeteksi kesalahan ataupun kecurangan. Sedangkan yang ketujuh yaitu evaluasi kesesuaian dengan kebijakan akuntansi, di mana hal ini auditor menilai apakah transaksi yang dicatat dalam akun utang sesuai dengan kebijakan akuntansi yang telah diterapkan di perusahaan. Selanjutnya yaitu penyelesaian temuan. Untuk temuan 1, auditor menemukan bahwa jumlah yang tercatat dalam buku besar untuk faktur 001 dan juga faktur 002 sesuai dengan faktur dan bukti penerimaan barang. Namun terdapat perbedaan tanggal pembayaran yang tidak sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam dokumen pembayaran. Lalu untuk penyelesaiannya, auditor merekomendasikan penyesuaian dalam catatan akuntansi untuk mencerminkan tanggal pembayaran yang akurat. Selain itu, auditor menyarankan peningkatan prosedur untuk memastikan tanggal pembayaran tercatat dengan benar. Selanjutnya yaitu penyelesaian temuan. Temuan 2, bahwasanya dalam konfirmasi eksternal, pemasok DEF itu mengkonfirmasi bahwa faktur 002 belum dibayar meskipun dalam catatan perusahaan sudah tercatat sebagai pembayaran yang dilakukan. Nah, penyelesaian, auditor menyarankan pengecekan ulang terhadap bukti pembayaran dan meminta klarifikasi dari Departemen Akuntansi. Auditor juga merekomendasikan terkait rekonsiliasi ulang akun utang dan pembayaran untuk memastikan ketepatan pencatatan. Baik, dari kasus yang telah saya berikan tadi, dapat kami simpulkan bahwasanya setelah menyelesaikan tes dan juga verifikasi, auditor menemukan beberapa area untuk perbaikan dalam proses akuisisi dan juga pembayaran. Nah, rekomendasi yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan akurasi pencatatan dan efisiensi kontrol internal, memastikan bahwa transaksi dicatat dengan benar dan sesuai dengan kebijakan akuntansi di perusahaan atau kebijakan akuntansi yang berlaku. Baik, kesimpulan yang dapat ditarik dari materi kelompok kami yaitu membahas akun dan transaksi selama siklus akuisisi dan pembayaran. Dan di sini kita dapat mempelajari cara mengaudit akun yang relevan. Dan auditor itu juga harus memahami akun utama dan golongan transaksi, fungsi bisnis, dan dokumen dan catatan yang berkaitan dengan transaksi selama siklus akuisisi dan pembayaran itu. Dan beberapa akun itu seperti akun hutang, biaya penyusutan, lalu akun properti pabrik, dan peralatan, dan juga biaya prabayar. Ini tuh memiliki karakteristik khusus yang memengaruhi cara auditor itu untuk mendapatkan bukti saldo akun yang relevan. Dan akhir sekali hubungan timbal balik antara pengujian audit yang berbeda selama siklus akuisisi
dan pembayaran itu dapat membantu auditor untuk memverifikasi berbagai akun dan laporan keuangan. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.